yang materi berikutnya yaitu manajemen pengajian. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Depok pada Bapak Haji Muhammad Furqan Tohara Sarjana Kamal Kamisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermuajalah, dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi. Ini berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan kesehatan, kesempatan, sehingga orang tuli bisa ketemu dengan orang limpung dengan luar biasa. Kalau tidak, karena nikmat yang diberikan oleh Allah tidak akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mohon maaf, ini meskipun tidak full, ya, ini kebetulan orang-orang PCM sini ini masih ada kegiatan yang lain, ada kemah hawi dan sebagainya, sehingga tidak bisa full menyambut Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya kira pengajian ini, pengajian manajemen pengajian. Jadi kalau kita mau jujur bahwa apapun yang di manage secara baik itu hasilnya juga akan lebih baik, ya, entah itu rumah tangga, entah itu toko, entah itu apapun. Nah, selama ini pengajian itu saya melihat ala kadarnya saja Bapak Ibu sekalian, asal jalan, asal laku, tidak punya target dan sebagainya, ya. Saya pernah ngisi di manajemen pengajian ini juga seperti ini. Saya ngisi di Brebes, saya ngisi di Model, ya, di Gamping, di Sleman itu ya hampir sama Bapak Ibu sekalian, ya, asal jalan saja. Yang mudah-mudahan nanti dengan adanya pertemuan kali ini, ya, ini dapat menggugah kita semuanya untuk betul-betul memanage pengajian itu sehingga hasilnya akan maksimal. Karena apa, Bapak Ibu sekalian, pengajian itu sebetulnya rohnya Muhammadiyah, ya. Kalau ranting mau berdiri itu kan harus punya amal usaha, salah satunya adalah pengajian. Jadi kalau pengajiannya ala kadarnya, ya hasilnya juga ala kadarnya, ya. Baik, saya berdiri aja. Oh ya, perkenalan dulu mungkin. Saya berdiri Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi nanti saya akan berbicara selama 3/4 jam, diperbanyak tanya jawab saja. Jadi ini juga kita akan sedang menunggu Pak Jamaluddin Ahmad, Pak. Jadi besok yang isi adalah Pak Jamaluddin Ahmad, ya. Ini tadi beliau pagi itu masih status
Facebooknya masih di Lombok Barat. Sore tadi sudah di Bandara Kulon Progo, jam 4:30 berangkat ke sini. Insya Allah nanti jam 9 bisa bergabung dengan kita. Ya, oke. Lalu sekalian, nama saya Muhammad Nurman Tohar, lahir 7 Desember 68. Saya kira dengan Pak Ustadz Bara. Oh enggak tahu. Jangan-jangan tahun 70-an Pak. Oh ya, lulusan YIN suka, saya juga di tenda Pak. Syariah. Saya syariah terakhir Pak, tenda terakhir Pak. Ya, istri 1, anak 3, ya, 2 PCM, motor saudara PCM, Batan. Oke. Nah ini mengapa di PCM Lingkung ini pengajiannya ya menurut orang-orang termasuk Pak Jamaluddin Ahmad sebagai seorang ketua LPCR itu pengajian yang cukup bagus, ya. Nah, ini karena kita manage Pak, ya. Kita mulai pengajian itu di tahun 2007, 29 April, sehingga sekarang sudah berumur 15 tahun, ya. Ini Pak SD Turi ngebel ini Pak. Ya. Jadi sudah kira-kira sudah 15 tahun Pak. Ya, harapan kita kalau nanti Turi bisa mengadopsi semacam yang ada di tempat kita, itu tidak harus 15 tahun Pak, untuk bisa jamaahnya 1000 orang, ya 700-800 orang, dan itu tiap minggu, ya. Mudah-mudahan semacam itu. Kemudian ini yang kedua, sekarang jamaahnya ya antara 600-700 Pak, ya. Ya, itu kemungkinan juga lebih banyak, karena apa? Kita hitungnya kursinya aja Pak. Yang kita hitung itu kursinya kita punya 600, yang berdiri berapa, yang duduk lesehan besok bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian itu berapa, ya. Kemudian yang ketiga, pertama kita ini dengan undangan Pak. Jadi kita bermimpi Bapak Ibu sekalian bahwa kita punya satu lembaga untuk memberikan pelatihan, ya, seminar dan pelatihan workshop untuk bagaimana memanage pengajian. Seperti halnya yang ada di Kota Gede, ada AMM, itu kan ada pelatihan untuk para guru Iqra, ya. Nah, itu kita ingin seperti itu. Jadi ada seminarnya, ada workshopnya. Nah, workshopnya salah satunya adalah nanti dengan cara mengundang. Jadi umumnya satu rombongan 10 orang, coba ditulis yang mau diundang itu siapa saja. Kalau bisa mengundang 200 orang itu akan lebih cepat, ya. Mungkin jamaahnya berapa Pak? Berapa? Oh, 1.800, berarti 200, ya. Nah itu 200, berarti apa Bapak Ibu sekalian, itu harus dengan undangan Pak, ya. Dengan undangan kita pertama dulu undangan selama mungkin 3 bulan Pak. Undangan terus undangan. Yang simpatisan diundang saja. Perkara dia datang apa tidak itu dari Allah. Kita nggak boleh, wah paling kaya orang teko, kaya uangnya malas, kaya biasanya lari mati, nggak usah sama-sama itu, diundang aja semua.
ya. Nah, itu langkah kita yang pertama dulu. Kemudian mubalik, ya, terus terang aja Bapak Ibu sekalian, mubalik kita itu dulu karena ingin masih merangkul semuanya, kita dulu ada Habib, sekarang kita undang Pak, sehingga komunitas para pengikut Habib itu ngaji. Pada waktu Habib itu ngaji, dia ngaji. Habib itu kan paling ngajinya setahun sekali, tapi dia Habib itu ngaji terus, ya. Kemudian mungkin antara mubalik yang Muhammadiyah dengan mubalik yang non Muhammadiyah itu awalnya mungkin 50-50 Pak, ya. Kemudian kita kurangi lagi, akhirnya apa? Akhirnya sampai sekarang ini ya khusus yang Muhammadiyah karena jamaahnya sudah minded gitu, ya. Oke. Kemudian ya ini yang jarang di di manage ini, terutama ini Pak, tepat waktu Pak, ya. Tempat kita ini mulainya jam 6, besok bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, mulainya jam 6, jam 7 selesai. Kalau jam 7 belum selesai, katakanlah jam 7.10, itu jamaahnya sudah pada pulang Pak, sudah pada pergi Pak, ya. Jadi saya selalu mengingatkan kepada mubalik, ya, itu tepat waktu, ya. Karena apa? Termasuk mubalik itu kalau nggak tepat waktu Pak, di sini mubalik terlambat 10 menit, saya pastikan tahun depan nggak kita undang. Saya pastikan tahun depan nggak saya undang. Karena apa? Yang menentukan itu adalah mubalik. Ya, kalau mubaliknya nggak tepat waktu, itu paling jamaahnya berpikirnya mubaliknya paling durung teko. Akhirnya jamaahnya juga datangnya molor, ya. Ya, tepat waktu ini Pak. Jadi jam 6 sampai jam 7, kemudian mubaliknya juga tidak boleh terlambat juga. Kemudian yang 6, ini yang cukup barangkali signifikan Bapak Ibu sekalian, di tempat kita Ahad pagi itu temanya pencerahan, bukan kajian, ya. Kalau mau kajian bulughul maram, HPT dan sebagainya di ranting-ranting Pak. Ranting kita ini setiap minggu harus ada pengajian. Bahkan di rantingnya Pak Imam, Pak Imam ini pengajiannya tiap minggu dua kali Pak. Jadi kalau ingin ngaji masalah apa, di ranting itu, ya. Dan ini biasanya di tempat kita ini pencerahan, umpamanya mengapa Muhammadiyah ini memakai kisah, nggak memakai ruqyah, ya, itu kan pencerahan. Ya, kalau mau HPT, mau bulughul maram, mau riyadhus shalihin, monggo silakan ngaji di ranting-ranting masing-masing, ya, sehingga orangnya tidak bosan Bapak Ibu sekalian. Apalagi orang yang di luar kita, kalau temanya itu saja, insya Allah akan bosan Pak, ya. Oke, mubalik berbagai profesi. Ini kadang Bapak Ibu sekalian, ini juga akan sangat menentukan, ya. Di tempat kita mubaliknya itu bisa aja penyanyi, ya. Mungkin Ustadz Aman itu, ya, yang dari Jogja, yang punya pondok pesantren Gua Hiro, pernah dengar Pak ya?
itu nyanyinya bagus sekali, kalau ngisi ya alhamdulillah bagus. Dulu beliau adalah ketua penyanyi karaoke di Yogyakarta. Ya, penyanyi karaoke sekarang sudah hijrah, kemudian sudah punya apa namanya, masjid sudah punya, pondok pesantren juga punya, akhirnya dakwah juga. Kemudian profesi yang lain, ya guru biasa, dosen biasa, pedagang juga biasa, ya. Ada apalagi dokter juga biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah ini membalik berbagai profesi. Dan ini kadang kalau di Turi kan nggak ada masalah, dekat dengan Jogja Pak, ya. Ya untuk mencari membalik itu barangkali Turi itu lebih mudah dibandingkan dengan yang ada di Limpung. Ya, oke. Kemudian sarana dan prasarana dikelola oleh tim yang profesional. Jadi Bapak Ibu sekalian, sarana prasarana itu artinya apa? Artinya tempat duduk, kemudian mic dan sebagainya itu sudah nggak dilakukan oleh orang-orang PCN. Karena apa? Saya dulu teringat sekali Bapak Ibu sekalian, sebelum tahun 2007 ini sebetulnya sudah ada embrio pengajian yang dikelola oleh orang tua kita, itu selapangan Pak. Ya. Dulu anak-anak dari orang PCN itu disuruh ngurus kursinya, ngotot kursinya. Kalau dulu kan makanya kelas-kelas yang dibuka dulu tengahnya ya, kemudian suruh buka, suruh masang dan sebagainya. Yang terjadi apa Bapak Ibu sekalian, ya, setelah masang, setelah nata kursi, anak-anaknya kecapean tidur, gak jadi ngaji. Ya, makanya kita sarana dan prasarana dikelola oleh tim profesional, kita bayari Pak. Ya, sudah nggak usah istilahnya masalah keuangan nggak usah dipikirkan Pak. Ya nanti akan kita sampaikan juga Bapak Ibu sekalian. Kemudian mau balik harus dari luar kota Pak. Nggak ada orang sini ngaji di sini, nggak ada. Ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena ya meskipun pandai, meskipun pinter setinggi langit, kalau tetangganya sendiri, ya jangan ada itu Pak. Ya, nggak ada perhatian. Ya, kita dari luar kota semua Pak, termasuk Pak Jamaluddin Ahmad besok ini dari luar kota, dan dari luar kota harus nginap. Ya. Harus nginap. Ya. Kemudian, nah ini awalnya Bapak Ibu sekalian, kita kalau bisa, kalau di Turi akan memulai itu tempatnya yang netral Pak. Ya, jangan di lokasi Muhammadiyah. Ya kecuali nanti sudah seperti Limpung, jamaahnya sudah 800, sudah 100.000, dipindah ke lokasi Muhammadiyah, itu sudah nggak ada masalah. Belum sudah pengajiannya di lokasi Muhammadiyah, orang yang non Muhammadiyah belum sengenge keberangan ya, keberangan enggak Bu. Nah ini kenapa kita dulu itu di tempat yang netral Pak. Ini besok kalau kita ngaji di pengajian Ahad pagi itu sudah di komplek Muhammadiyah karena sudah kuat. Ya dulu pindahan dari mungkin setengah kilo Mas ya dari sini ya. Ya 300. Ya lalu konco 500 lah ya. Ya itu. Kemudian yang
Berikutnya ini lupa belum belum dituliskan bahwa yang ngaji besok pagi itu tidak kita umumkan. Mubaliknya itu tidak kita umumkan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita umumkan itu ya manusiawi sekali. Ada yang senang mubalik itu akhirnya datang berbondong-bondong. Ketika mubalik itu si B nggak senang, nggak pada berangkat Pak. Ya termasuk yang ada di PCN ini tidak semua orang mengetahui besok yang isi siapa Pak. Yang mengetahui itu paling 3-4 orang Pak. Biasanya kalau di cabang-cabang yang lain ya, itu diworo-woroke. Besok yang ngaji ini siapkan infak yang terbaik ya. Nah, infak terbaik mau balik ke orang disenangi orang tekok ya. Nah itu dari dapurnya kita ini sebetulnya di sini Pak. Pengelolaan pengajian kita ini sebetulnya di sini. Jadi apa yang kita lakukan ya di PCN Melimpung ini ya kita kelola dengan seksama ya, kemudian insya Allah kalau hasilnya juga akan baik. Oke Bapak Ibu sekalian, nah ini pengajian kita Bapak Ibu sekalian ya, di alam terbuka semacam ini kita belum bisa punya gor, belum bisa punya satu gedung yang representatif untuk ngaji. Kalau hujan ya esbar Pak, gerimis, bubar, nanti masuk ke masjid nanti ya. Tapi ketika pengajian semacam ini sudah dimulai biasanya terus meskipun hujan, ini luar biasanya. Kemudian ini yang dari belakang ya, ini ya suatu ketika mungkin pas dari ulang tahun pengajian kita makan bersama semacam ini ya. Nah ini orang-orangnya Dana Eril, nah ini Dana Eril Pak, ini bendahara kita ya, dan teman-temannya ini yang selalu hadir. Ini menanti uang ini Pak ya. Besok kita lihat aja ini pada bawa uang banyak-banyak nih Pak ya. Kemudian ini ibu-ibu yang ada di belakang itu Pak, ini juga menanti uang nih Pak. Nanti akan kita sampaikan mengapa ibu bapak itu ada di tempat ini. Nah ini tempatnya sebetulnya dekat dengan ini Pak. Ya kalau mau jalan ya lewat sini paling 100 meter. Tapi kalau mau jalan muter juga bisa. Ya, sebetulnya komplek kita mungkin sudah ada di sini ada 1 hektaran Pak. Cuma tidak satu komplek depan semua atau belakang semuanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, meskipun pandemi kemarin ini tetap jalan Pak. Barangkali hanya di tempat kita ini pengajian tetap jalan ini, sehingga kita pengajian kita libur berapa hari? Berapa kali ya? 1 bulan ya. Ya kelihatannya tidak sampai 4 kali lah. Jalan terus Pak. Ya mengapa jalan terus? Nanti slide berikutnya akan menentukan Pak. Ya. Oh belum. Mesti
mestinya ada satu lagi nih Mas, nggak ada ya? Atau di belakang bawahnya ya? Ini? Habis itu ini ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi dari pengajian Ahad pagi Bapak Ibu sekalian itu betul-betul berdampak, ya, berdampak ekonomi, berdampak pendidikan, berdampak perilaku. Jadi kalau kita sudah punya pengajian 600, 700 sampai 100.000 orang, itu kita mau apa saja gampang, benar, ya. Kalau kita memulainya dari toko akan kesulitan Pak. Nanti besok pagi akan diterangkan oleh Ustadz Teguh. Ya. Kalau kita punya pengajian sudah sebanyak itu, ya, kita mau beli tanah itu tinggal tanahnya ukurannya berapa, harganya berapa, dibagi saja, diumumkan di Ahad pagi, selesai Pak. Seperti yang Bapak Ibu sekalian tempat ini dulu belinya kita bagi itu 400 dulu ya, 400 ya, per meter 200 ya, per meter 200 itu ada yang beli, ada yang wakaf 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang 10 meter. 1 bulan selesai Pak. Kemudian bangunan ini Ibu-ibu Aisyah luar biasa. Bangunan ini sudah habis 3 miliar lebih nih Pak. Ini karena pengajian Pak. Jadi kalau ingin nanti besar apa-apanya, pengajian yang didahulukan kalau menurut saya Pak. Ya, oke. Nah, ini ekonomi, pembuatan minimarket, ya, studi banding, benchmarking. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang lingkungan ini senangnya benchmarking Pak. Kalau membuat apa-apa itu mesti benchmarking. Ya seperti Bapak Ibu sekalian yang datang ke sini, ya, kita dulu membuat toko kita juga, kita perginya ke Ponorogo Pak. Ponorogo itu punya minimarket yang satu harinya pada waktu itu 2010-an itu omsetnya sudah 70 juta per hari Pak. Ya, kita ke sana, ya. Kemudian kita mendirikan sekolah, ya kita ke Sapen, ke Jogja. Akhirnya SD kita juga bagus. Kemudian PAUD ini kita juga benchmarking. Kemana Ibu masih ingat nggak? Ke Tegal, masih ingat nggak? Selawi, ya. Nah, ini mungkin kalau ekonomi nanti biar sampaikan oleh Ustadz Teguh besok, ya. Ya, ini pendidikan ini PAUD ini siswanya lebih dari 200 orang Bapak Ibu sekalian, ya. 200 berapa? 214. Ini yang merancang ini juga arsitek kita sendiri Pak. Ini orangnya di belakang Pak, ya. Yang merancang ini, jadi dulu sini ini kebun yang anak kecil itu pada nggak berani di sini Pak. Kemudian kita ambil di sini, ngurung ke atas, akhirnya jadi begini, bisa dilihat dari atas, ya enak. Ketika untuk di sini untuk kongko-kongko, untuk acara semacam ini juga enak, ya. Kemudian semuanya dari anak muda semua nih Pak yang mengerjakan ini, ya. Kemudian SD Muhammadiyah kita siswanya hampir 400 orang, ya. Yang untuk 2000 tahun ajaran 2023, 2004 dan 2024 itu sudah ada inden 40
orang Pak. Ya, jadi biasanya SD yang lain belum buka kita sudah cukup Pak. Ya karena apa? Karena ya termasuk siswa ini PAUD SD ini ya promosinya di pengajian itu Pak. Sebelum pengajian anak-anak TK suruh pidato, ya, suruh hafalan, jamaahnya mendengar, ya anaknya disekolahkan di tempat kita. Ya, kemudian SD Muhammadiyah ini targetnya 2 juz. Ya, suatu ketika pengajian ditampilkan hafalan mereka, ya, dicoba jamaah pengajian suruh membaca satu ayat, kemudian disambung oleh anak-anak ayat berikutnya. Dan itu akan menggugah semuanya. Ya. Oke, kemudian ini yang lagi rodo ngeden Pak, kita mendirikan MBS dengan rencana lahan 3 hektar. Mungkin dari sini sekitar 3 kiloan ke arah gunung, ke arah timur, ya ke yang tadi Bapak Ibu sekalian lewati. Ya. Oke, ini lahan MBS pada waktu itu, ya ini Ustaz Teguh Nirawan waktu mengukur batas-batas tanah kita. Kemudian ini dalam rangka membakar, ya ini sudah dibego dan lain sebagainya. Ini kita ini sebetulnya belum pernah namanya hutang bank Pak. Ya. Tapi ini dari Bank Muamalat ini selalu mendesak kita untuk kita mendapatkan kucuran dana dari Bank Muamalat. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau mengandalkan jamaah yang 1 bulannya mungkin 10 juta itu bisa saja Pak. Tapi jadinya nanti ya 10 tahun yang akan datang. Ya, makanya percepatannya adalah kita sudah konsultasi dengan PP, bahkan PP sendiri yang kerjasama dengan Bank Muamalat, ya, yang pinjam PP Pak, kita nyaurnya kepada PP. Ya. Oke, ini pemerataannya, ya. Dan ini lahan kita ini Pak, yang rencana SMP, SMA, MBS kita ada lapangan 2, kolam renang, bahkan anak-anak muda ini pengen di sana nanti ada lapangan pacuan kuda. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin ke sana besok boleh. Ya. Ya, ini tadi ekonomi yang nggak usah saya jelaskan karena besok akan dijelaskan oleh Ustaz Teguh. Kemudian tadi pendidikan, dampaknya pengajian kita, kemudian dampak perilaku Bapak Ibu sekalian. Ini ya, meningkatkan kesadaran beragama jamaah baik aspek sikap, ibadah dan amaliyah. Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu sekalian tangannya di atas dulu Pak. Ya, sip. Kalau yang kanannya lain jenis tidak usah dilakukan. Ya, coba tangan itu diletakkan di pundaknya temannya. Ya, ayo Pak. Ya, sip. Saat ini dipijeti Pak. Ya kan pindah. Terus apa nih sih? Tauling itu ngaji ini pijetan terus Pak. Terus Pak. Selama saya belum bilang stop terus Pak. Ya. Stop. Sekarang balas dendam Pak. Yang ini Pak.
Ya. Terus letakkan di, ya, dipijeti Pak. Ya, saya ekor. Ya. Oke. Oke, kita sampun. Berarti Bapak Ibu sekalian sudah seger, ya, sudah nggak ada yang ngantuk, yang sudah dipijeti ya. Saya ulangi lagi, perilaku meningkatkan kesadaran beragama jamaah baik aspek sikap, ibadah, dan amalia. Contoh kesadaran untuk berinfak, berzakat, bersedekah, berwakaf sangat tinggi sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, kadang kita dengan PCM ini nangis bersama Pak. Gimana nggak nangis? Ya, ketika diumumkan ahad pagi, nggak usah jauh-jauh, ahad pagi kemarin Pak, kita butuh 740 meter granit. Ya. Tadi sore itu berarti 6 hari itu sudah terkumpul 530 Pak. Insya Allah besok di pengajian ahad pagi akan terkumpul 100% Pak. Ya, mudah-mudahan. Ya. Nah, ini ahad pagi kita kalau pas ada acara-acara semacam itu infaknya berapa Pak? Kelihatan nggak Pak? Ya, 17 April itu 54.980.500 rupiah Pak. Infak itu. Ya. Makanya menurut saya Pak, benahi kajian dulu Pak. Ya, pengajian benahi, kemudian ekonomi, kemudian mau sentralisasi boleh. Nanti insya Allah juga besok jam 10 saya akan mengantarkan ke sentralisasi. Ya. Tapi sebaiknya tidak ke sentralisasi dulu Pak, benahi pengajian dulu Pak. Ya. Kemudian nih, ya, 57.261.000 rupiah. Ini karena pengajian, nggak mungkin lah orang dikumpulkan nggak pernah ngaji, ya, kemudian ada infak sebanyak ini, nggak mungkin Pak. Saya berani, ya nggak boleh taruhan ya, nggak akan terjadi semacam itu kalau nggak ada pengajian. Kenapa? Pengajian itu jamaahnya setiap minggu dicekoi dengan agama, dicekoi dengan fadilah-fadilah infak, sedekah, wakaf. Ketika ada pengumuman, biasanya Ustaz Teguh ini yang mengumuman Pak. Ya, kata Ustaz Teguh ini, saya bagian woro-woro. Ya, kalau ya saya berdoa aja, yang woro-woro itu amalnya sama dengan yang diperolehkan. Ya, ya jadi kalau orang lain berinfak, berwakaf itu karena woro-woronya Ustaz Teguh, itu berarti kan Ustaz Teguh juga dapat pahalanya itu. Jadi kalau besok ada woro-woro dapat 50 juta, ya mudah-mudahan Ustaz Teguh ini sama infak 50 juta ini. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ini, oh ini waktu batu bata Pak. Batu bata itu kita butuh 60.000. Apa enggak 36.000 ya? Hah? 60.000 ya? 60.000 itu saking semangatnya jamaah itu sampai sekarang sudah dapat berapa? 80.000 Pak. 80.000 batu bata sampai lantai pertama itu sudah jadi, batu batanya masih ada. Nah ini besok akan kita dengarkan bersama Pak. Minggu kemarin diumumkan kita butuh 740 meter granit untuk MBS kita. Ya,
Ahad besok kita dengarkan bersama-sama Pak, dapatnya berapa? Ya, itu pengajian Pak. Terus pokoknya PCM itu punya pengajian sebanyak ini Pak. Kita mau berbuat apa saja gampang. Ya. Mungkin mungkin memulai dari apa yang dibicarakan oleh Ustaz Teguh besok, ya, termasuk kita membuat minimarket itu. Kita punya konsultan dari Semarang, sudah dijatah pokoknya 3 bulan harus terkumpul sahamnya Pak. Kita sampaikan kepada jamaah 1 bulan selesai Pak. Ya. Sahamnya toko kita ini dulu jumlahnya 500 saham, 1.000 ya. Ya, nilainya 500.000, jumlahnya 1.000. Ya, itu 1 bulan selesai Pak. Kemudian kita mendirikan minimarket yang kedua, ya, itu nilainya 1.000, jumlahnya 500, jumlahnya 500, tapi nilainya satu saham itu 1 juta. Itu selesai Pak, malah kurang-kurang itu Pak. Ya. Oke. Ya, ini waktu peletakan batu pertama. Ini acaranya pada waktu itu Pak Busro Kodas yang ngisi. Ya, terima kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini jam 9.10 menit, nanti selesai jam 10. Monggo dimanfaatkan ya untuk diskusi kita, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan, sehingga ya harapan kita ya akan ada perubahan lah, ya. Itu saja barangkali. Monggo Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, monggo Pak. Untuk dituri majemuk dalam masyarakat, ini ya katoliknya banyak, Hindunya banyak. Biasanya sementara itu dulu, apalagi berapa ranting dan kegiatan rantingnya, kajian akan pagi ada, bahkan sebelumnya tadi untuk membaik tadi. Terima kasih. Monggo yang lain, tidak orang. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Furqan yang kami hormati, dan juga bapak-bapak dari DCM Hukum yang lainnya yang kami hormati. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ketika kami mendengarkan paparan dari Ustadz Furqan, kok rasanya kok empuk ijuk penak banget seperti itu. Pertanyaan saya Ustadz, ketika kita
pertama nanti kan tempatnya ada di tempat yang netral dulu karena segmennya itu kan belum terbentuk kan. Nah, ketika di tempat netral itu dengan yang sekarang sudah masuk ke wilayah kita itu ada perbedaan dari sisi jumlah apa tidak, kemudian dari sisi mesti ada orang yang setuju dan tidak setuju, itu mungkin juga ada, itu bagaimana niat kita ketika mau memindah tempat itu. Kemudian yang kedua, ini yang sangat-sangat penting bagi kami. Ketika PCM punya hajat, sepertinya jamaah-jamaah tadi itu dan sudah seperti air hujan turun langsung mengalir begitu saja. Background secara ekonomi orang-orang yang mengaji ada di sini ini apa, sehingga kok begitu kesadarannya itu sangat bagus. Di Turi itu juga kesadarannya itu bagus, cuma yang digunakan untuk sadar ini kadang-kadang juga masih agak sulit. Nah, mungkin background ekonomi antara Turi dengan Limpung ini kan berbeda. Kalau di Jogja itu kan tidak masalah pemindah alon-alon memulai kelakon. Sementara kalau di Limpung ini dekat dengan Batang, dekat dengan Pekalongan yang notabene ini adalah kota-kota yang identik dengan banyak perusahaan, banyak orang-orang yang bekerja ada di situ, sehingga mungkin secara ekonomi itu juga lebih baik dan ketuaan hatinya itu lebih halus, mudah sekali ketika diperci itu langsung provokasinya itu jadi. Itu saja Ustaz yang kami tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Hanyu, Kepala SMP Muhammadiyah Turi. Di kesempatan ini saya ingin menanyakan amal usaha Muhammadiyah, terutama sekolah yang ada di cabang Limpung, itu ada berapa PAUD, TK, SD, SMP maupun SMK. Kemudian sistem rekrutmen dan penggajian guru dan karyawan itu di sini. Kemudian siswanya banyak sekali, pasti ada kurikulum khusus yang diterapkan. Apakah kurikulumnya itu kurikulum perpaduan antara kurikulum Muhammadiyah dengan yang sekarang baru ini itu kurikulum merdeka, ataukah memiliki ciri khas tersendiri kurikulum di sekolah ini? Itu saja. Terima kasih. Saya jawab yang perempuan dulu Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ada amal usaha itu juga nggak terlalu banyak Pak. Ada PAUD, ada TK, ada SD, ada MIM, ada SMP, kemudian MAM, ya, kemudian toko kita, kemudian toko kita ada 2, ya, kemudian sistem pengajiannya barangkali besok kita terangkan Pak Bu, kaitannya dengan sentralisasi, ya bocoran saja. Jadi sistem penggajian kita yang sudah tersentralisasi itu sama Pak, ya.
Ya itu tergantung pada pendidikan, kemudian lama pengabdian. Ya sudah seperti di negeri lah. Ya. Jadi siapapun orangnya yang mengabdi di lingkungan Muhammadiyah PCM Limpung, baik itu di lembaga pendidikan yang basah dalam tanda petik dengan pendidikan yang kering, itu sama selama itu pendidikannya sama, kemudian lama atau masanya sama. Jadi kita sudah tersentralisasi semacam itu, Ibu. Jadi kalau itu besok akan kita bahas cukup lama juga, 1,5 jam. Kemudian dari Bapak, oh ya, kalau kurikulum tidak tidak ada kekhususan, cuma SD kita memang SD yang kita lakukan tahfidnya, Bu. Ya ke depan kita berharap SD kita ini 3 kelas itu kalau bisa ya ada yang tahfidz, ada yang luar negeri, ya harapannya nanti. Ya kalau yang lain sudah meniru pada kita, sudah tahfidz semua, kita akan tambah lagi, Pak. Ya kalau kita berdiam diri seperti mereka ya sama aja nanti. Ya. Kemudian kalau bisa yang satu IPA, ya. Sehingga yang masuk ke SD kita, di sekolah-sekolah kita ada standarisasi, maunya hafalan mungkin cuma 2 juz, tapi yang jurusan hafalan itu bisa sampai 6 juz, yang jurusan yang lain bisa mengikuti studi-studi yang lain, tapi punya standar tahfidnya entah 1 juz atau 2 juz. Ya di tempat kita di lingkungan Limpung ini juga sudah ada berdiri SDIT juga. Ini lagi dengan kita nih, kita pendidikan SMP, sebentar lagi akan pendidikan SMP itu Pak Pur, SD itu Pak. Ya nggak apa-apa, kita akan lari lebih kencang lagi nanti. Kemudian Bapak yang pertama, oh ya, jadi ranting Bapak Ibu sekalian, kita punya ranting 9, ya kita punya ranting 9. Kemudian dari 15 desa ya, dari 15 desa. Jadi memang di kepemimpinan kita tidak terlalu mengejar untuk memenuhi semua desa harus ada ranting, Pak. Ya di tempat di kepemimpinan kita ini akan kita push untuk pendidikan. Jadi harapan kita kalau pendidikannya kita maju, ya muridnya dari berbagai pelosok, nanti dengan sendirinya di situ nanti akan ada orang Muhammadiyah. Ya mungkin penerus kita yang akan mendirikan ranting di tempat itu. Ya, tapi yang jelas program unggulan kita adalah di dunia pendidikan. Ya. Kemudian ranting-ranting punya pengajian ahad pagi, Pak ya? Kita nggak ada, Pak. Ranting-ranting itu hanya punya pengajian rutin mingguan. Biasanya dilaksanakan pada malam hari. Ya, ada yang malam Senin, ada malam Selasa, ada malam Rabu, ada malam Kamis. 1 minggu itu pasti sudah full, Pak. Tapi tidak ada pengajian ahad pagi di ranting-ranting, sehingga ranting-ranting itu ya masuk ke sini. Ya. Sebenarnya di cabang yang lain juga ada semacam itu, Pak. Akhirnya terpecah-pecah jamaahnya. Ya. Jamaahnya terpecah-pecah sedikit kecil, nggak dapat apa-apa, Pak.
Ya. Oke. Oh iya, tadi disampaikan tadinya